Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mary Patangke dari kelompok 4 ingin membahas kitab Amsal. Pendahuluan dari kitab. Dalam kitab Amsal, hal menarik yang bisa kita temukan adalah pelajaran tentang hikmat. Hikmat merupakan sesuatu yang sudah ada sebelum sesuatunya ada. Hikmat mendapatkan otoritas yang tinggi dari Allah untuk membimbing manusia menjalani kehidupannya. Dan Amsal mengatakan hikmat merupakan suatu pengetahuan. Kitab Amsal adalah kumpulan tulisan-tulisan hikmat dan instruksi-instruksi untuk menolong seseorang untuk hidup secara benar dan efektif. Dalam tulisan-tulisan hikmat seperti kitab Amsal dari Mesir, Sumber atau Mesopotamia dan Asyur pada milenium pertama dan kedua sebelum Masehi. Setelah terdapat koleksi-koleksi tulisan hikmat, dari tulisan ini ada yang sama dengan hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bangsa-bangsa non-Israel menganggap bahwa hikmat berasal daripada dewa-dewa masing-masing yang berisikan kesenian, teknik, dan ilmu teoritis serta etika. Tetapi bagian bangsa Israel mengatakan bahwa hikmat berasal dari Allah dan dialah dasar hikmat yang sesungguhnya. Latar belakang kitab Amsal. Perjanjian Lama Ibrani secara khusus berbagi atas 3 bagian, yaitu hukum, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan. Termasuk dalam bagian ketiga ialah kitab-kitab syair dan hikmat seperti Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Demikian pula Israel kuno mempunyai 3 golongan hamba Tuhan: para imam, para nabi, dan para bijak atau orang berhikmat. Kelompok orang bijak dikaruniai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis dan filosofis. Amsal merupakan hikmat para bijak berilamkan istilah Ibrani ialah mashal yang diterjemahkan sebagai Amsal. Bisa berarti ucapan orang baik atau perumpamaan atau berbahasa berhikmat yang agak panjang dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 22, pasal 2 ayat 1 ayat di pasal 2 ayat 1 sampai 22 dan di pasal 5 ayat 1 sampai 14. Alasan popularitas pengajaran berupa Amsal pada zaman kuno ialah kejelasannya dan sifat mudah dihafalkan dan disampaikan kepada orang lain. Sebagai iman Daud sebagai sumber tradisi bermazmur di Israel, demikian Salomo menjadi sumber tradisi hikmat. Amsal 1 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1. Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung masa hidupnya. Penulis lain yang disebutkan dalam Amsal adalah Agur. Amsal 30 ayat 1 sampai 30 dan Raja Lemuel Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Keduanya
tidak kita kenal penulis-penulis lain yang disebutkan secara tidak langsung dalam Amsal pasal 22 ayat 17 dan Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-23. Penulis kitab Amsal ditulis oleh Salomo dan orang lain. Orang lain ini tidak diketahui dalam Alkitab siapa orangnya. Kitab Amsal ditulis pada tahun sekitar 700 sampai 970 sebelum Masehi. Ciri khas kitab Amsal, hikmat bukannya dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas, tetapi dihubungkan langsung dengan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Sebagai besar nasihat bijaksana dalam Amsal adalah dalam nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak atau anak-anaknya. Inilah kitab yang paling praktis dalam Perjanjian Lama karena menyentuh lingkup prinsip-prinsip dasar yang luas untuk hubungan dan perilaku hidup sehari-hari yang benar yang dapat diterapkan kepada semua kebudayaan. Hikmat praktis, ajaran saleh, dan prinsip-prinsip hidup mendasar disajikan dalam bentuk pernyataan diingat oleh kaum muda sebagai garis pedoman bagi hidup mereka. Keluarga menduduki tempat penting yang menentukan dalam Amsal. Bahkan seperti dalam perjanjian Allah dengan Israel. Ciri sastra yang menonjol dalam Amsal-Amsal ialah banyak menggunakan bahasa kiasan yang hidup, misalnya simile dan metafora, perbandingan dan perbedaan, atau ajaran singkat dan pengulangan. Istri dan ibu bijaksana yang digambarkan pada akhir kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 31. Pandangan yang tinggi dan mulia tentang seorang wanita yang bijak. Nasihat yang berhikmat dalam Amsal merupakan pendahuluan Perjanjian Lama dengan banyak nasihat yang praktis terhadap dalam surat-surat Perjanjian Baru. Kajian para ahli, menurut Robert Alden, sifat dari Alkitab Amsal memang sangat sulit dimengerti karena sifat Amsal yang menggramatik, pendek, berisi hikmat, tetapi sering berparadoks. Kitab Amsal mempunyai beberapa kata yang hanya dipakai satu kali dalam Alkitab. Suatu hasil yang berkesan kepada pendengar yaitu kata hikmat. Kesimpulan dari kitab Amsal ini pada ayat yang ke-14 memberikan contoh tentang wanita yang bijaksana, sebuah kontrak dengan wanita pengomel dalam ayat 13. Kedua ayat dengan jelas membicarakan dua macam istri, dan istri yang mendorong suami dan istri mencelakakan suami. Pelajaran dari ayat ini relevan untuk kita masa kini. Jika kita terus berhubungan dengan Tuhan, pasti kita mendapatkannya seperti
yang dikatakan oleh MC GG. Saran dari keseluruhan kitab Amsal, orang yang berhikmat untuk hidup dengan benar ialah sebuah hikmat yang berawal dari tunduk dengan rendah hati kepada Allah dan kemudian mengalir kepada semua orang yang percaya akan Tuhan, dan kehidupan akan keselamatan, akan hikmat di dalam Tuhan.